warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai dimanapun berada yang kami hormati dan yang kami taati, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Mas Rofi dan Cirebon, yang terhormat pembimbing kita Ustadz Imam Zailani dari Bandung, yang terhormat jajaran kepengurusan cabang-cabang PT Nazar Jaya Mandiri, yang terhormat dan yang kami hormati semua calon-calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita sebentar lagi akan berangkat ke tanah suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perjalanan kita oleh Allah semuanya diberi kelancaran, sehingga kita melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah dengan sempurna, sehingga kita dapat mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga kekal abadi tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sifat rahman dan rahimnya telah memberinya rahmat serta hikmah dengan karunia yang kita dapat. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya, dan alhamdulillah dalam hitungan jam, hari dan jam besok kita sudah akan terbang menuju Arab Saudi, dan kita segera bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pimpinan PT Nazar Jaya Mandiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya kepada kami, yang mana saat ini Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah. Kami selaku pimpinan ingin memberikan suatu pelayanan, yang mana pelayanan itu Bapak Ibu bisa berangkat dengan mudah, pulang dengan senyum indah. Dari semua rangkaian-rangkaian kita proses sudah selesai, baik dari proses tiketing kita sudah sampaikan dari beberapa hari yang lalu, proses visa juga sudah kami kirim, hotel pun juga sedemikian. Insya Allah apa yang kami janjikan dan yang kami berikan dan yang kami tawarkan sesuai dengan apa yang kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu apabila sesuai dengan apa yang kami janjikan, tolong disampaikan kepada saudara, keluarga, tetangganya, sehingga informasi yang Bapak Ibu punya bisa membantu kami. Mohon doanya
Mudah-mudahan PT Nazar Jaya Mandiri semakin besar, semakin sukses, sehingga kami bisa menjadi pelayan tamu-tamu Allah yang bisa memberikan apa yang telah kita janjikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kami dengan jajaran pengurus PT Nazar Jaya Mandiri, apabila ada kekurangan baik disengaja ataupun tidak sengaja, kami selaku pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarganya yang lain studi kiranya nanti bisa berangkat kembali bersama PT Nazar Jaya Mandiri. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Sunario. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, segera mencapai apa yang kita cita-citakan. Amin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti pertemuan pada sore hari ini yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Ustadz Imam Ahmad Zailani. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemas nih, nggak tahu lapar, nggak tahu ngantuk. Campur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kebab ke Tagalaga, yang jawab insya Allah masuk surga. Amin. Insya Allah. Luar biasa, sudah wajah-wajah masuk surga ini semua. Sudah kelihatan tidak ada masalah. Sudah kelihatan bahagia. Sudah kelihatan ceria. Hatinya sudah ada di Mekah dan Madinah. Hatinya sudah terpaut ke Mekah. Hatinya sudah terpaut ingin melihat Ka'bah. Jadi insya Allah semuanya dalam keadaan bahagia lahir batin. Amin ya Rabb. Suaranya Mukarram Kiai Haji Ahmad Sunario, Al Mukarram Kiai Ahmad dari Cirebon, Al Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama wal juama, para pimpinan PT Nazar Jaya Mandiri di cabang masing-masing seluruh wilayah Indonesia yang mungkin hari ini live sedang melihat. Mudah-mudahan teman-teman yang belum berangkat hari ini melihat acara ini, Allah mudahkan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak akan panjang karena biasanya kalau panjang suka lemes. Yang lemes itu yang senantiasa senang panjang. Kalau yang panjang kan suka lemes, yang berdiri suka lemes. Kalau yang duduk enak. Jadi mending duduk, mending berdiri. Mending duduk, mending berdiri, Bu. Duduk sambil berdiri itu mah licik ya. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta jangan didua. Jadi oleh karena itu kita hanya mengharapkan ridho Allah semata. Insya Allah. Saya dari Bandung. Nanti kalau mau menyapa silahkan. Nama saya Imam Ahmad Zailani Samantri, kelahiran asli dari Bandung. Kebetulan saya pertama kali membawa jamaah di tahun ini dan pada bulan ini dan tanggal ini insya Allah bersama PT Jaya Nazar Jaya Mandiri. Sebelumnya saya mulai 2016 membimbing jamaah-jamaah umroh. Tiap bulan kita berangkat ke sana. Kemudian hampir 2 minggu sekali kita berangkat, paling ada di Indonesia sekitar
1 minggu atau 2 minggu balik lagi, dan seperti itu terus-terusan sampai 2020 di bulan Februari keberangkatan terakhir, dan pulang tanggal 8 Maret di 2020 pas corona mulai nampak ada di peredaran muka bumi ini. Maka kami disuruh pulang semuanya yang ada di Saudi, dan termasuk rekan-rekan teman-teman Mutawi pun sama, kita semuanya pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita akan menjadi tamu Allah dan tamunya Rasulullah. Luar biasa, niatkan dalam hati masing-masing ketika kita melaksanakan ibadah semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah luruskan niat, husnul niat. Ya, tidak ada selain karena Allah. Semuanya karena Allah semata. Ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hari ini kita niatkan, semoga apa-apa yang kita kerjakan mulai kemarin, mulai persiapan sampai kepulangan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalia ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perjuangan lelah kita, perjuangan berbagai macam ujian, cobaan, rintangan, mudah-mudahan Allah jadikan itu semua sebagai obat untuk nanti ketika kita sampai di Makkah, di Madinah. Bohong cinta tanpa ada pengorbanan, maka berkorban hanya untuk cinta. Cinta kita satu, hanya mahabbatu ilallah dan mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, hari ini kita berkumpul di tempat ini hanya untuk memantapkan saja. Barangkali kemarin ketika di Bali, di Jombang, di Bandung, di Padalarang maupun di tempat-tempat lain yang telah melaksanakan manasik, itu telah dibahas secara tuntas dari A sampai Z. Bagaimana teknis di sini, bagaimana teknis nanti ketika naik pesawat, bagaimana teknis nanti ketika di hotel, bagaimana teknis nanti ketika kita di Madinah, bagaimana ketika kita akan melaksanakan umroh, sampai kepulangan itu sudah dibahas tuntas. Ini hanya menambahkan dan selalu kami ingatkan bahwa tadi disampaikan Pak Direktur, 99% insya Allah kita berangkat. Tetapi ada 1% yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun secara syariatnya 99%, tapi 1% itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengadakan sesuatu maka terjadi, insya Allah terjadi. Tetapi 1% itu menjadi dominan, tatkala 99% itu tidak bergantung kepada 1%. Maka gantungkan kita mulai hari ini, luruskan niat kita, husnul niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami akan datang ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Kami akan menyambangi umat baginda Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita, hari pertama kita akan datang ke Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama yang akan saya sampaikan tentang bagaimana ketika kita nanti akan ke bandara. Dimohon ini nemtek, jangan dilepas, selalu dipakai. Yang pertama ya, kemana-mana ini dipakai, ke masjid, kemana-mana. Tatkala kita lupa ataupun kita ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini di belakang sudah tertera nama saya, kemudian nama Pak Direktur, gitu ya. Ini di belakangnya sudah tertera nama saya, nama Pak Direktur. Kalau terjadi apa-apa silahkan WA. Dan lihat di belakang pun ada nama hotel kita, di mana di Mekah, kemudian di mana di Madinah. Ini penanggung jawab Mekah pun ada, penanggung jawab Madinah pun ada. Jadi ibu, bapak, jangan sampai melepaskan nemtek ini kemana-mana. Ya, ingatkan selalu dipakai, selalu dipakai. Jangan sampai dilepaskan. Ya, jangan sampai dilepaskan sebagai identitas kita. Yang kedua, sal pun harus selalu dipakai. Dari keberangkatan, kemudian nanti sampai di Madinah, kemudian nanti ke Mekah, sampai kepulangan, supaya nanti ketahuan itu jamaah kami. Walaupun tidak memakai batik tiap hari, tetapi ibu bapak memakai ini, memakai sal itu sebagai penanda bahwa ini adalah jamaah PT Najar Jaya Mandiri. Kemudian nanti di hotel sama seperti hotel di sini akan dikasih room list, nanti di kamar berapa, kemudian dikasih kunci.
kuncinya pun nanti berbeda. Ada yang seperti tadi ditempel, ada yang dimasukkan, atau mungkin nanti ada pakai lock seperti itu, ataupun mungkin ada yang hanya dari sensor saja. Itu nanti tergantung hotelnya, sekarang banyak pembaruan. Tapi hampir rata-rata memakai magnetik yang tadi seperti Bapak Ibu. Tetapi kalau bawa kunci itu jangan nyimpan di dalam handphone, ya. Jangan nyimpan di dalam handphone karena nanti bisa habis magnetiknya. Jadi kenapa tidak bisa dibuka padahal baru keluar? Ternyata tidak bisa masuk karena disimpan di handphone. Jadi magnetiknya akan cepat rusak. Jadi insya Allah itu dijaga agar kita bisa masuk keluar kamar kita dengan bebas dan tidak ada hambatan. Mau ke kamar mandi silahkan di hotel dulu, mau kemana-mana silahkan koordinasi dengan kami supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk teknis keberangkatan hari ini kita kumpul, kita manasik sejenak, kemudian nanti berjamaah sholat maghrib, kemudian buka bersama, kemudian nanti sholat isya dan dilanjutkan tarawih berjamaah. Setelah tarawih langsung kita akan tidur istirahat dan jam 2:30 kita sudah bangun. Insya Allah kita akan qiyamul lail berjamaah, dilanjut dengan sahur berjamaah, sholat subuh berjamaah, persiapan jam 6 sudah siap-siap dan keluar kamar karena jam 11 lebih 10 menit kita akan terbang. 4 jam sebelum keberangkatan ibu bapak sudah harus di bandara. 4 jam sebelum keberangkatan kita sudah harus di bandara. Oleh karena itu bapak ibu dimohon agar senantiasa yang belum masuk ke grup, karena informasi awalnya kami akan sampaikan di grup. Kalau ternyata lelet ya kita akan ke kamar. Dimohon kerjasamanya agar senantiasa tepat waktu. Jangan sampai menunggu orang, ditunggu orang. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Capek kalau menunggu ya, kasihan ya. Lelah hati ini kalau menunggu, apalagi PHP ya. Jadi jangan di PHP-in. Semuanya mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah, ke Madinah, pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dan insya Allah yang paling utama kita umrohnya menjadi umroh yang mabrur, umroh yang makbul, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon nanti koordinasi untuk yang belum handphone didaftarkan atau dimasukkan ke grup, mohon koordinasi mungkin nanti dengan tim NJM Mas Alfian nanti dibantu untuk dimasukkan dari sahabat-sahabat ibu bapak dari Bali. Kemudian buku panduan pun dibawa nanti ya, dibawa di tas tenten itu nanti isinya paspor, kemudian buku panduan. Nanti paspor ketika di Mekah, di Madinah kita akan ambil semuanya. Semua ibu-ibu tidak pegang paspor ya. Itu nanti akan kami bawa kembali. Ada yang belum ngisi paket? Ada yang belum ngisi paket? Berapa orang? Nanti bisa dibantu di belakang. Ada Bu Hafsah dengan Pak Alfian ya. Insya Allah nanti dibantu untuk pengisian kuota selama di Saudi karena berbeda. Ini rooming. Kalau yang mau pakai silahkan, mau pakai STC atau pakai mobile itu nanti ada ikut ke belakang, atau kalau mau pakai yang sudah diisi silahkan nanti. Yang penting ibu bapak mudah untuk komunikasi. Diusahakan setiap kamar nanti minimal ada handphone 1 yang bisa komunikasi. Takutnya nanti ibu bapak terhambat karena nggak tahu apa-apa gara-gara handphonenya nggak ada. Dan komunikasi yang lancar itu saya sudah sampaikan di grup, pakai IMO ya. Kalau pakai WhatsApp itu biasa suka pakai VPN kalau di sana. Kemudian aplikasi Tawakalna, aplikasi Peduli Lindungi itu yang wajib ada di handphone. 3 aplikasi itu, Tawakalna, Peduli Lindungi, dan satu lagi adalah aplikasinya IMO atau WA. Itu silakan, WA kami akan sampaikan setiap kegiatan yang akan kita lakukan, kemudian jam berapa, kemudian kemana saja itu akan kami sampaikan di WA di grup. Nanti untuk komunikasi bisa memudahkan pakai IMO ya, pakai IMO. Silakan yang belum di-download nanti kami bantu sambil istirahat, kemudian sambil makan silakan dibantu oleh Bu Hafsah dan Mas Alfian untuk membantu aplikasi yang belum terdownload. Diusahakan nanti kalau ada handphone yang memang penuh memorinya silakan gantikan ke memorinya, ataupun silakan dipindahkan atau di cloud, simpan di cloud di awan supaya nanti bisa memenuhi aplikasinya untuk terpakai. Jangan sampai bawa handphone tapi nggak tahu apa-apa ya.
Nggak bawa handphone tapi nggak bisa apa-apa. Kita komunikasi susah bawa handphone tapi nggak dipakai. Ya hanya bawa handphone untuk foto-foto. Sedangkan acara telah terus. Ya. Jadi mohon kerjasamanya agar senantiasa Bapak Ibu ketika ada kegiatan dimohon agar secara tepat waktu. Satu orang telat bisa jadi menghambat seluruh acara. Satu orang telat bisa jadi kemana kita ziarah, kemana kita kunjungan akan terpotong karena satu orang. Oleh karena itu mohon kerjasamanya jam berapa kita kumpul agar senantiasa secepatnya. Kalau diacarakan diagendakan jam 7, Ibu Bapak setengah 7 sudah siap-siap. Bukan mandi setengah 7, tapi mandi jauh-jauh hari, jauh-jauh waktunya ya. Jauh-jauh waktunya. Kalau jam 7 berarti jam setengah 6 sudah mulai mandi. Karena satu kamar berempat, ada yang satu kamar bertiga dan lain-lain. Mending di kamarnya sebentar. Kalau di kamarnya kayak duyung, ya, kayak ikan, itu lama banget. Jadi diusahakan agar senantiasa melihat waktu. Ya kira-kira waktunya. Yang biasa lama biarlah di rumah lamanya. Kalau di sini cukup mengikuti kegiatan yang ada. Insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi, Allah mudahkan semua rangkaian ibadah selama di Mekah maupun di Madinah sampai kembali ke tanah suci. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui adalah masalah rukun umroh. Apa saja rukun umroh? Yang pertama adalah ihram. Niat mikot nanti di Bir Ali. Bapak Ibu ketika akan melaksanakan umroh, kita talbiyah, kemudian ketika sudah sholat sunnah di Bir Ali 2 rakaat, masuk ke dalam bis, di sana kita akan niat